Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 20 Desember 2024, Alhamdulillah Yayasan menyelenggarakan rakerda rapat gabungan Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk kemajuan yayasan ke depan. Mohon doa semoga semua berjalan dengan lancar sehingga visi dan misi yayasan itu bisa tercapai. Terima kasih, dan ini yang datang adalah seluruh pimpinan di lingkungan Yayasan Masjid Panglima Besar. Sudah panas-panas ya Pak? Bu Novi? Sudah? Ya kakek lah. Kalau saya sudah sejak kemarin. Okay. Selamat datang kami ucapkan para hadirin Dirut dalam kegiatan rapat kerja kelima Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Beserta para sahabat dan umat yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir kiamat nanti. Kedokteran Profesor MDA Cibiran. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, Ibu Dr. Hayam Endang Titik Suryatengah beserta jajaran. Yang kami hormati PLT Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Yayasan Masjid. Yang kami hormati Ketua Perwakilan Pengurus Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman Bekasi, Ibu Haji Wahid Sayyid S. Yang kami hormati PLTK SM, para ketua perguruan tinggi khususnya dengan SDM di lingkungan Yayasan Panglima Besar Sudirman, dan tak lupa yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta kegiatan ini. Izinkan saya Winarti SPG untuk membantu acara pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan 2. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan dengan para peninggal ucap basmalah. Acara kegiatan kita dari awal hingga akhir hidup dan hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Aku negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Arif yang kami hormati, beserta para Bapak Ibu pengurus dan para peserta kegabungan yang kami hormati. Sebelum kita menginjak ke acara selanjutnya, demi afdolnya dan barokahnya, acara kita diawali pada sore hari ini sampai nanti hari Ahad, insya Allah berkah dan menghasilkan satu keputusan-keputusan yang bisa dijadikan satu referensi untuk pengembangan Yasma PP Sudirman 10 tahun ke depan. Rakergap Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi yang kuat dan harmonisasi antar semua unsur pimpinan, menyatukan pemikiran-pemikiran strategis, curah ide untuk kepentingan pengembangan dan kemajuan pendidikan Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, serta menghimpun seluruh dokumen penting dari masing-masing unit kerja yang tentunya sangat bermanfaat bagi pengembangan yayasan ke depannya. Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman di Cijantung, Jakarta Timur sejak tahun 1966 sampai saat ini telah berperan aktif dan nyata dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sekolah tinggi, serta pendidikan non formal seperti pesantren kilat, TPA, majelis taklim, manasik haji, umroh, malam. Pada ketua-ketua unit yang non pendidikan, di sini ada Pak Zuni, KBHIU, Pak Zuni ya Pak, dan Dr. Meti sebagai ketua usaha kesehatan yayasan, dan tentunya juga sebagian besar sudah bisa kita jalani. Dan sekarang setelah hampir 11 tahun, kita adakan rakergap kita saat ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada panitia, kepada Pak Hendriko beserta seluruhnya, kepada panitia yang sudah membuat acara ini. Alhamdulillah kita di sini, insya Allah nanti sampai selesai kita bisa baik semuanya, suasananya baik. Ini alhamdulillah dapat tempat yang bagus ya. Alhamdulillah tempatnya juga tidak terlalu jauh, sehingga insya Allah ini semuanya dapat berjalan lancar. Kita semua dapat mengeluarkan inovasi kita, kreativitas kita, sehingga kita sama-sama kita ingin bahwa kita akan membawa yayasan ini menjadi yayasan yang luar biasa, yang hebat seperti tadi disampaikan. Jadi kita kembali flashback mungkin sebentar, kenapa bisa sampai seperti kita sekarang ini. Kita disampaikan oleh Pak Hendriko, kita sudah mulai tahun 66 ya Pak ya, dan akhirnya sampai sekarang ini tentunya itu berkat perjuangan dari para pendiri semua. Jadi kita kalau saya sekarang sebut era perjuangan. Ini mimpi-mimpinya Pak, bapak-bapak pendiri, termasuk Pak Wijaya, Pak Harjono, ya, termasuk jadi mimpinya itu apa? Ya?
ada suatu sarana pendidikan dakwah Islam yang akan menghasilkan generasi-generasi Muslim yang luar biasa, yang hebat. Ini dari Rasulullah. Kemudian apa kata? Apa-apa ini? Saya masuk Islam bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena bagaimana. Aku memilih Islam, ingin saya supaya masuk Islam. Kemudian dia menghadap Rasulullah bareng di bawah. Ya Rasulullah, ini apa ya Rasulullah? Saya masuk Islam bukan karena harta ini ya Rasulullah. Kemudian apa kata? Saya ingin masuk Islam. Saya itu perang meninggal supaya di bawah telinga saya ini kena panah. Supaya kena panah. Maka terakhir terjadi pertempuran lagi, tidak lama. Tahu-tahu sahabat-sahabat bawa jenazah itu diserang Rasulullah. Ini sebab apa itu ya Rasulullah? Kemudian dilihat panahnya di bawah telinga. Intas dukilah yasduklah. Kamu jujur pada Allah, Allah akan menyampaikan permintaanmu. Allah akan memenuhi permintaanmu. Karena dia jujur seperti itu, jujur sampaikan itu. Nah, ini yang perlu. Jadi dalam mengalir adalah dalam menghadap, menurut kita sama-sama akan menuju ke akhirat yang sama. Maka kita jujur kepada yayasan ini bermula dari masjid tadi, Panglima Sudirman, semuanya dari apapun yang kita lakukan ini nanti malam saya secara spesifik akan menyampaikan beberapa hal. Namun kita selalu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini belakangan lihat pidato dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Pak Haidar, dan kemudian mungkin nanti saya akan melihat, dan kemudian Menteri Dikdasmen, Pak Muti, itu salah satu pidato yang menurut saya sangat cocok dengan kita di sini yang hadir. Islam yang oke, tapi inklusif. Islam yang sangat bagus, inklusif, dan kemudian terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Tapi nilai-nilai yang disampaikan termasuk pendiri kita harus ingat selalu. Sehingga tadi Pak Adi saya tidak pernah cerita dan tidak pernah memikirkan itu. Bahkan teman-teman yang baru nggak ngerti Pak Adi. Ini terima kasih tadi sampaikan bahwa kami itu sudah 20 tahun lebih Pak Kurator itu. Nah itulah yang saya selalu sampaikan. Pak Suryo ini luar biasa. Sedikit pun saya nggak pernah minta. Sedikit pun kami tidak pernah cari muka Bu Titi sebelum Bu Titi ada di sini. Gitu ya. Ini luar biasanya. Sedikit pun kita tidak pernah apapun. Kemudian diestakan. Ya Pak itu semuanya kan Allah gitu ya Pak Adi. Semua kan Allah. Ini kan apa itu kurator. Pak Simling dulu dari kami. Kemudian sekretaris pembina juga sama sekali. Ya pernah apapun. Dia tahu-tahu. Nah, kemudian berkembang zaman. Nggak tahunya ini saya harus buka Bu Titi. Ya, saya harus buka Bu Titi. Nggak tahunya Bapak Ibu saat ketemu itu keluarga saya itu nggak tahunya ada yang kaitannya dengan Bu Titi. Om ya Bu. Jadi om saya itu terhubung dengan keluarga Bu Titi. Gitu ya. Jadi nggak ada yang ngerti kan? Itu nggak ada yang cerita. Saya nggak cerita kan nggak perlu. Kita kan aja jadi begitu ceritanya. Jadi kalau manggil saya manggil itu om jodohnya. Ambil nih makan. puasa ya? Puasa mulu kita mah. Anak dulu, ya potong dulu. Iya.
Biar komplit. Mandi ya. Ya. Yang kami hormati, meskipun selama ini hampir semua sudah kenal dengan Profesor karena memang beliau adalah pembina kita, namun ternyata banyak sekali hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan selama ini dengan harapan networking yang dilakukan biar lihat itu overview. Kadang-kadang kan kita dari dalam saja itu ya begitu saja, sehingga nanti apa yang saya sampaikan biar didengar, kemudian di Mas Dwi, Mbak Feby sama ini mereka pengalaman yang internasional dan nasional ya. Yang Pak itu di mana perusahaan apa? Memang tidak boleh dimunculkan secara umum, tapi berkaitan ini beberapa yang kenapa kesini karena nggak berbayar, seperti komisaris utama ya Pak Nindi, ada yang kepala divisi. Nah, beruntunglah kita tidak, kalau bayar nggak kuat kata Pak Nindi sehingga mereka akan membantu khususnya. Kalau dari baru kita menyekolahkan sekarang ini contohnya beberapa ini berapa ini ya, 350 jutaan. Nah, kita mendingan ya 10 bulan ini tidak berpikir saya disamakan dengan perusahaan tempat Anda bekerja, yang kuat bayar gitu. Jadi gitu ya Pak Gus, Pak Erinto, ingat kalau yang lain nggak mau repot, nggak mau rakap, kasihlah konsultan, biayanya berapa? 100 juta. Itu nggak usah gitu lah. Kita kerjakan bareng-bareng dan hasilnya saya lihat ya, komisi A saya sudah lihat, komisi B, sehingga KPI pengurus itu yang besar-besar itu. Bagaimana penulisan bawah urusannya adalah justru melihat KPI para kepala sekolah dan majelis tingkatannya begitu. Saya nanti Pak pengurus itu gimana, ini gimana gitu kira-kira ya, sambil nanti pola pelaporannya nanti kita buat sehingga enak ya gitu. Ini tadi organisasi, tata struktur organisasi ke depan ya, pengurus dan pembina tentu di sini bagaimana yang menjadi positioning pembina dan pengurus untuk ke depan. Ini human capital agility and value system, ini misalnya insight, integrity, kemudian akhlak mulia misalnya ya, dan sebagainya. Ini nanti kita ini diturunkan dalam akronim, tapi yakin bahwa indikator-indikator misalnya ini ya, kalau di mana akhlak itu sudah kita anggap pasti lain saja semuanya, sehingga ini nanti adalah misalnya integritas.
kemudian ini